Shalom saudaraku kekasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kita bisa bersama-sama bersaat teduh kembali. Tema yang saya angkat hari ini yaitu kuasanya menolong kita berkarakter kudus. Mari sebelumnya kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih buat semua berkat anugerah-Mu, buat semua pemeliharaanmu. Tuhan, terima kasih kiranya pada hari ini kami benar-benar mengerti tentang kuasa-Mu, agar kami Tuhan, pengenalan kami akan Engkau oleh karena ada pimpinan Roh Kudus-Mu. Kiranya Tuhan tolong kami, agar kami benar-benar sungguh-sungguh untuk hidup mau menurut kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, tema hari ini yaitu kuasanya menolong kita berkarakter kudus. Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Perkataan ini, apakah bermakna bahwa Tuhan hanya memerintahkan kita untuk kita hidup kudus? Apakah arti perkataan ini adalah hanya sebuah perintah? Ataukah arti perkataan ini bermakna inilah kehendak Tuhan, di mana Tuhan ingin kita hidup sesuai kehendak-Nya, sepenuhnya hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Jadi kata kudus di sini, apakah terkandung makna di dalamnya yaitu seharusnya kita dengan segenap hati, segenap jiwa, pikiran, benar-benar mengasihi Tuhan. Apakah kata kudus di sini juga mempunyai suatu makna bahwa seharusnya kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sesuai dengan gambar dan rupa Allah, mempunyai kualitas hidup yang benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan standar yang Tuhan mau. Apakah kata kudus ini juga bermakna bahwa sesungguhnya hanya yang mempunyai kualitas hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dialah yang nantinya akan dipilih Tuhan untuk dilayakkan masuk di dalam kerajaannya yang kekal. Saudaraku sekalian, maka saya berpikir bahwa kata kudus di dalam Alkitab benar-benar suatu hal yang penting, yang benar-benar harus kita gumuli lewat pimpinan Roh Kudus, agar kita tidak mengabaikan kata ini. Karena ini langsung keluar dari mulut Tuhan bahwa kita harus kudus sama seperti Tuhan adalah kudus. Tidak ada seorang manusia pun yang tidak berdosa. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-10. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Yesus datang ke dunia menyatakan bahwa sesungguhnya kita semua sudah berdosa, kehilangan kemuliaan, kehilangan kualitas hidup yang begitu mulia yang awalnya Tuhan berikan kepada kita sebagai manusia. Maka Tuhan membuka jalan keselamatan, pintu anugerah, supaya kita bisa kembali punya hubungan yang khusus dengan Dia, yaitu hubungan yang sangat kudus, yang sangat spesial, yang tidak bisa diganti dengan emas dan perak. Maka kita ditebus bukan dengan emas dan perak, karena kita ditebus oleh darah anak domba yang kudus, supaya kita tidak bercacat celah di hadapan Dia suatu hari nanti. Kuasanya menolong kita berkarakter kudus. Saudara bisa dengarkan juga tema-tema renungan saya yang lainnya yang saya coba tampilkan di layar. Coba saudara bisa link, karena tema-tema ini saling berkaitan satu dengan yang lain, sehingga saudara akan mendapatkan suatu gambaran yang utuh, gambaran yang saling melengkapi bahwa bagaimana seharusnya kita hidup sebagai seorang Kristen. Saudara, mari kita langsung melihat Efesus pasal 1 ayat 17-20 yang sangat berkaitan dengan tema kita hari ini. Bahwa ayat ini mengatakan, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya,
Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati, dan mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga. Saya coba membagi dalam 4 poin. Roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Poin yang kedua, supaya dia menjadikan mata hati kita terang, agar kita mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Mengerti pengharapan di sini adalah mengerti dengan benar. Bagaimana bisa mengerti dengan benar? Maka perlu hikmat, roh hikmat dan wahyu. Di sini menyatakan bahwa kita sebagai orang Kristen, siapapun kita bisa secara pribadi dapat mengerti, mengenal Tuhan. Saudara, bukan berarti pendeta tidak dibutuhkan. Pendeta memang sudah sesuai dengan Alkitab mengajarkan dia melengkapi jemaat agar jemaat bisa bertumbuh mengenal Tuhan. Tapi pendeta juga mempunyai suatu tugas tanggung jawab agar jemaat menjadi lebih pintar, lebih mengerti, lebih mengenal Allah dengan benar. Oleh karena itu, pendeta pun juga harus mendoakan jemaat supaya jemaat juga bisa bertumbuh mengenal Tuhan secara pribadi. Dan jemaat sendiri pun juga bisa berdoa buat pendeta agar Tuhan memberikan dia hikmat dan wahyu supaya pendeta bertambah mengenal Tuhan juga. Agar pendeta selanjutnya juga bisa mengajarkan jemaat. Jadi ini tidak dibatasi atau boleh dikatakan hanya pendeta yang bisa mengenal Tuhan dengan benar. Jemaat kurang bisa. Tidak. Siapapun kita bisa mengenal Tuhan dengan benar. Dan yang paling penting, saat kita datang kepada Tuhan, mungkin awal-awalnya kita datang mencari Tuhan. Mungkin saudara, ini menurut saya, kita hanya sekedar mencari pengharapan yang sesuai yang kita mau saja. Kita datang kepada Tuhan hanya ingin mencari batu loncatan, batu sandaran. Siapa yang bisa kita harapkan? Semua orang datang ke gereja kepengen mendapatkan pengharapan, mendapatkan penghiburan. Jadi apakah benar-benar orang ingin mencari Tuhan di gereja? Mungkin pada awalnya bukanlah demikian. Semua bukan demi untuk benar-benar ingin mengenal Tuhan. Semua hanya ingin berharap dari Tuhan mendapatkan sesuatu, yaitu berkat, kesembuhan, pertolongan, dan segala macam. Kita hanya sebenarnya di satu sisi sedang dalam tanda kutip memanfaatkan Tuhan, benar-benar menolong kita. Tapi setelah Tuhan menolong kita, apakah kita benar-benar menjunjung dia, menghormati dia, takut akan dia? Mungkin itu lain masalah. Apapun alasannya pertama kali mungkin saudara mencari Tuhan, mungkin alasan itu tidak benar. Tapi Tuhan tetap pengasih dan penyayang. Dia ingin pengertian kita yang dari tidak benar menjadi benar. Oleh karena itu Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus diberikan ke anak-anak Tuhan, agar anak-anak Tuhan semakin mengerti dan semakin berubah dari dasar pengertiannya yang tidak benar menjadi mengerti dengan benar. Jadi saudara, buat orang-orang Kristen adalah mesti memegang satu prinsip dalam kerohaniannya. Saya harus bertambah terus mengenal Tuhan. Tidak boleh berhenti hanya sekedar menjadi aktivis gereja. Tidak boleh berhenti hanya sudah menjadi pendeta, merasa sudah cukup mengenal Tuhan. Tidak. Pengenalan Tuhan adalah PR dalam seumur hidup kita. Kita akan terus bertambah mengenal Tuhan. Dan Roh Kudus yang ada di dalam kita, dia akan terus menuntun, dikatakan di Alkitab, menuntun kita terus sampai pada kekekalan. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Saudaraku, kayanya kemuliaan. Inilah yang harus kita alami. Dan kemuliaan Allah itu selalu diberikan kepada orang yang layak menerima kemuliaannya. Orang yang mempunyai kualitas hidup yang sesuai dengan kehendaknya. Jadi jelas di sini bahwa kemuliaan Allah itu tidak diberikan sembarangan. Buat orang-orang sembarangan. Buat orang-orang yang tidak tulus mencari Tuhan. Saudaraku, janganlah saudara merasa saudara mengalami pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan. Lalu saudara merasa sudah jadi orang baik di hadapan Tuhan. Ingat,
orang-orang kafir pun, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pun juga mengalami kemujuran-kemujuran yang menurut mereka itu suatu kemujuran atau berkat. Dan mereka pun juga bisa berkata, puji Tuhan. Ingat saudara, berkat-berkat semua anugerah Tuhan adalah batu loncatan agar kita mau lebih maju lagi di dalam kualitas hidup yang Tuhan inginkan. Tuhan ingin membimbing kita, Tuhan ingin membentuk kita. Jadi perhatikan ayat ini, betapa mulianya, kayanya kemuliaan yang ditentukan, poinnya adalah bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Saudara, apakah saudara hanya mempercayai Tuhan bahwa Tuhan bisa melakukan mujizat menyembuhkan penyakit yang kronis? Apakah iman kita hanya terbatas pada hal-hal seperti itu? Terbatas hanya supaya Tuhan bisa melakukan mujizat, memberikan kita uang pada saat kita kesulitan ekonomi? Tidak. Hebatnya kuasa Tuhan lebih jauh daripada untuk kebutuhan badani kita. Tapi saudara akan mengalami kuasa Tuhan yang lebih hebat lagi, yaitu kalau saudara percaya. Apa arti kata percaya? Yaitu kalau saudara mau lebih sungguh-sungguh menyerahkan hidup saudara kepada Dia yang saudara percayai. Jadi demikian banyaknya berkat-berkat Tuhan. Pertanyaannya, sebenarnya tujuan paling utama dari berkat-berkat Tuhan ini sebenarnya untuk apa? Saudara bisa baca sendiri dari Efesus pasal yang kedua, ayat 1 sampai yang ketiga. Di sini dikatakan, kamu dahulu sudah mati. Dan Paulus juga memberikan contoh, bahwa dia pun dulu hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran yang jahat. Efesus pasal yang keempat, ayat 17-19 dikatakan, jangan lagi hidup dengan pikiran yang sia-sia, sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Jauh dari persekutuan dengan Allah, adanya kedegilan hati, adanya perasaan mereka yang tumpul, dan mereka menyerahkan diri kepada semua hawa nafsu. Efesus pasal yang keempat, ayat 20, ayat 24 sampai 24. Kamu harus meninggalkan kehidupan yang lama. Jadi yang pertama tadi dikatakan, kamu dahulu sudah mati. Nah setelah kita di dalam Kristus, maka kita juga menjadi hidup kembali. Sesuai dengan kehidupan kamu yang dahulu, yang lama itu. Jangan lagi kamu hidup di dalamnya, melainkan kamu harus diperbaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru. Jadi saudara, secara singkat saya ingin mengatakan, dahulu sebelum terima Yesus, pikiran kita sia-sia. Apa yang dimaksud pikiran sia-sia? Apakah kita sedang bengong? Apakah sedang melamun saja? Maka dikatakan sia-sia? Tentu kita tidak ingin dikatakan kita mempunyai pikiran sia-sia. Kita adalah orang yang bersemangat, bertanggung jawab, belajar sungguh-sungguh, mencari uang, dan segala macam. Tapi saudara, kesuksesan yang kita dapat, kelancaran dalam hidup kita karena kita juga bertanggung jawab dalam hidup kita sehari-hari. Tapi pertanyaannya, apakah hidup kita benar-benar ada di dalam kehendak Tuhan? Apakah hidup kita benar-benar terhubung dengan Tuhan? Apakah tujuan hidup kita, cita-cita kita, mimpi-mimpi kita juga merupakan kehendak Tuhan yang kita ingin lakukan? Saudaraku, perasaan yang tumpul ini selama kita masih di dalam kehidupan sebelum kita terima Yesus, yaitu kita merasa seharusnya harus intim dengan Tuhan. Tetapi kesibukan-kesibukan sehari-hari terus mengikat kita, waktu-waktu kita. Tapi tambah lama kita tidak merasa apa-apa. Karena sekalipun waktu kita dengan Tuhan tidak begitu banyak, toh hidup saya tetap lancar-lancar saja. Saudaraku, tanpa sadar, perasaan kita mulai tidak peka. Dan tanpa sadar, pada saat kita tidak bisa mengontrol nafsu kita. Nafsu dalam hal ini bukan hanya sekedar nafsu yang kelihatannya di permukaan sepertinya jahat, tidak. Tapi nafsu di sini juga termasuk di mana kita menginginkan harga diri, menginginkan kehormatan, menginginkan jabatan dan segala macam di dalam kehidupan keagamaan. Ini juga termasuk nafsu. Saudaraku, ini adalah pola hidup kita, karakter hidup kita sebelum terima Yesus. Sekarang setelah terima Yesus, Paulus menegaskan, tinggalkan konsep hidup yang lama. Tinggalkan, kalau memang tujuan hidup kamu harus mencari uang, marilah
mencari uang demi untuk kemuliaan Tuhan. Mencari uang demi untuk nama Tuhan dimuliakan. Membantu pelayanan gereja saudara secara pribadi. Kalau tujuan hidup saudara adalah berbakti kepada orang tua, mari lakukanlah seperti saudara sedang melakukannya untuk Tuhan. Kasihilah manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri, tapi dengan tujuan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, kita harus mengalami pembaharuan pikiran. Pikiran di sini sangat menentukan langkah hidup kita. Pola pikiran kita menentukan tingkah laku kita. Roh kita harus kuat, spirit kita harus kuat. Kuat dalam hal apa? Mencari kebenaran. Pengen bertambah mengerti lagi, mengenal Tuhan dengan benar. Maka dengan itu saudara akan lebih sungguh-sungguh lagi ingin bergaul dengan orang-orang yang memang rindu mencari Tuhan. Bukan malah sebaliknya. Kadangkala di dalam pergaulan kita, bahkan sesama anak Tuhan, mereka begitu dengan mudah berkata, puji Tuhan, saya sudah ditolong. Tapi begitu kita mulai mau sharing tentang hal-hal, tentang kehidupan rohani, tentang saat teduh, mereka berkata, ini pun orang Kristen yang mengatakan, jangan terlalu rohani. Mengapa seperti halnya kalau kita berbicara rohani, mereka mulai menjauhi atau mulai menjaga jarak. Saudara harus mengerti sendiri. Roh saudara di dalam saudara itu roh yang mana? Roh yang sebelum terima Yesus atau roh yang sudah setelah menerima Yesus? Roh saudara harus kuat. Spirit saudara harus kuat mencari kebenaran dan mau hidup kudus. Saudara, inilah yang 2 Petrus katakan ayat yang pasal pertama ayat yang ketiga. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Saudara, sesungguhnya khotbah-khotbah tentang kuasa Tuhan harus lebih dititik beratkan dalam hal ini, yaitu kuasa Tuhan, mujizat Tuhan yang paling besar, yaitu mengubah karakter kita. Mengubah karakter kita menjadi manusia yang saleh, yaitu manusia yang berkarakter ilahi. Karena yang memanggil kita adalah yang maha ilahi, mempunyai kuasa ilahi, kuasa yang hebat, yang begitu mulia dan ajaib. Ajaib di sini melebihi hanya sekedar menyembuhkan penyakit kronis, membantu kita mengatasi kesulitan ekonomi. Ajaib di sini bukan hanya menciptakan langit dan bumi, tetapi ajaib di sini adalah mengubah karakter kita dari karakter manusia yang berdosa, mempunyai pikiran yang sia-sia, yang separuh hanya ingin memuliakan Tuhan di mulut, tapi yang di satu sisi kita menjauhi Tuhan di hati kita. Inilah yang Tuhan ingin kita alami. Kita mengalami kuasa ilahinya. Ini yang ingin Dia anugerahkan buat kita. Inilah pengharapan Tuhan yang Tuhan ingin, yang kita harapkan di hadapan Tuhan. Tuhan ingin kita mempunyai pengharapan ini. Jadi yang namanya pengharapan itu saudara, apa yang dikatakan pengharapan? Yaitu kalau selama saudara belum menerimanya, maka saudara akan terus mengharapkannya. Tapi kalau sudah menerima, maka hal itu bukanlah suatu pengharapan. Itu yang dikatakan Paulus. Saudara, hidup kita yang paling menentukan adalah setelah kematian. Kita akan masuk ke mana? Masuk neraka atau masuk kerajaan sorga? Ini nanti, bukan sekarang. Maka pengharapan kita ini harus terus kita gumuli sekarang. Yaitu kita berharap kuasa ilahinya semakin dinyatakan. Yaitu kita diperbaharui dalam roh dan pikiran kita. Dan mengenakan manusia baru menurut kehendak Allah. Diciptakan dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Diciptakan artinya kita menjadi ciptaan baru. Diciptakan ulang artinya pikiran dan roh kita diperbaharui. Saudaraku, inilah pengharapan kita yang sesungguhnya yang harus kita gumuli di hadapan Tuhan. Saudaraku, ada beberapa tema yang saya sudah upload di YouTube seperti dimanapun, kapanpun mujizat dapat terjadi. Ada satu tema juga, Tuhan tidak pernah obra berkat atau ibadah sejati hanya fokus hal yang rohani. Semua tema-tema yang saya angkat ini saling berkaitan satu dengan yang lain. Sehingga saudara semakin sempurna, tambah mengenal Tuhan. Kiranya Roh Kudus
yang memimpin saudara secara pribadi. Ingat, saudara bisa secara pribadi mengenal Tuhan. Tuhan kiranya memberkati saudara. Amin.